Assalamualaikum guys, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Sebelum mulai, saya mau bilang terima kasih buat kalian yang udah luangkan waktu untuk nonton video saya kali ini ya. Pada video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul The Nobel Family pada tahun 2013. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan 4 orang yang dinamakan keluarga Nobel. Sang ayah, Jerman, adalah seorang pengusaha kaya Meksiko dan memiliki 3 anak, Zappy, Barbie, dan Charlie. Beberapa tahun lalu, ibu mereka meninggal karena masalah kesehatan. Sejak saat itu, anak-anak hidup dari uang ayahnya. Mereka mengadakan pesta mewah, membeli apapun yang mereka inginkan, pergi berlibur beberapa kali, dan menggunakan uangnya dengan sembarangan. Tak satu pun dari mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Sang ayah khawatir karena kelak harus ada dari mereka yang menggantikan posisi ayahnya suatu hari nanti. Putri satu-satunya Barbie menjalin hubungan dengan Peter, seorang pengusaha gagal yang 20 tahun lebih tua darinya. Peter berharap dengan menikahi Barbie akan memberinya cukup uang untuk melunasi hutang pajaknya yang sangat besar. Barbie tidak menyadari niat Peter sebenarnya. Di pagi hari, tibalah ulang tahun Barbie. Beberapa pekerja datang untuk mendekorasi rumah, dan salah satu dari pekerja adalah Lucho. Lucho adalah keponakan dari asisten rumah tangga yang dulu pernah tinggal di rumah mereka. Di masa remajanya, Barbie sering menyusahkan Lucho dengan berpura-pura merayunya. Lucho tidak menyukainya karena kepribadiannya. Di adegan selanjutnya, kita diperkenalkan dengan anak tengah, Zappy. Dia satu-satunya anak yang sedikit tertarik untuk mengambil alih bisnis ayahnya. Saat Zappy tidak sibuk berpesta dengan teman-temannya, dia berpura-pura bekerja untuk perusahaan. Namun, dia tidak melakukan apa-apa, hanya memberikan ide-ide bodoh dan tidak nyata sepanjang hari. Pagi itu, dia menyarankan agar ayahnya memulai layanan pengiriman bensin ke rumah. Rekan bisnis Jerman, Karim, mengejeknya karena ide yang tidak masuk akal itu. Jerman berpikir dengan memberi Zappy tugas yang lebih berat dapat membantunya membangun kepercayaan dirinya. Ayahnya memberi Zappy sebuah file untuk dikirim ke klien besok hari. Kemudian kita diperkenalkan dengan putra bungsu keluarga, Charlie. Dia adalah orang yang sok pintar, yang selalu melewatkan kelasnya setiap hari. Dia juga memukul gurunya dan sering mendapat masalah karena hal itu. Seperti saudaranya, gaya hidupnya adalah berpesta dan menggunakan uang orang tuanya dengan sia-sia. Saat Jerman berada di kantornya, dia melihat tagihan untuk pengeluaran anak-anaknya di bulan terakhir. Melihat angka tersebut, Karim memperingatkannya agar tidak melakukan kebiasaan belanja sembarangan ke anak-anaknya. Tetapi dia tidak tahu caranya. Sore hari, Zappy membawa teman-temannya ke perjalanan menuju Miami, tanpa mempedulikan tugas penting yang diberikan oleh ayahnya. Di malam hari, Barbie sedang menikmati pesta ulang tahunnya. Dia melihat Lucho di ruangan lain dan memintanya untuk membersihkan noda di gaunnya. Lucho menghela napas dan berpikir bahwa dia belum juga berubah sejak terakhir kali mereka bertemu. Peter melihat mereka semakin dekat dan memotong percakapan. Peter, German, dan Barbie pergi ke ruang pribadi atas permintaan Peter. Peter kemudian meminta izin kepada German untuk menikahi putrinya. German menanyanya bagaimana Peter akan membuat Barbie bahagia, sedangkan kamu tidak memiliki pekerjaan. Barbie memotong dan menjawab bahwa mereka akan menggunakan uang ayahnya. Mengetahui bahwa Peter bukan orang baik, German tidak menyetujui pernikahan tersebut. Tetapi Barbie tidak menyerah. Dia berjalan keluar dan mengumumkan bahwa dia dan Peter bertunangan dan akan segera menikah. German sudah mengkhawatirkan putrinya, tetapi masalah bertambah ketika dia mengetahui Zappy mengabaikan rapat penting yang ditugaskan kepadanya. Lalu German mendapat telepon dari dekan kampus Charlie dan mengatakan bahwa Charlie ketahuan berhubungan seks dengan gurunya dan akan dikeluarkan. Karena stres, German mengalami kesulitan bernapas dan dibawa ke rumah sakit. Saat anak-anaknya datang menjenguk, German berpura-pura terkena serangan jantung. German berharap anak-anaknya akan merasa bertanggung jawab karena telah memberinya banyak masalah. Tetapi yang membuat German kecewa, mereka malah berdebat tentang sebuah film. Saat mereka pergi, German menjalankan misinya untuk memberi mereka pelajaran. Dia dan Karim berencana untuk memalsukan kebangkrutan.
dan mengirim ketiganya untuk tinggal di daerah kumuh. Dalam adegan berikutnya, Barbie bersama teman-temannya di sebuah restoran. Zappy berpesta dengan teman-temannya seperti biasa, dan Charlie mengikuti kelas meditasi. Barbie mencoba membayar dengan kartunya, tetapi ditolak. Barbie tidak pernah memiliki masalah seperti itu, sehingga dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Pada saat yang sama, saudara-saudaranya mendapat telepon yang meminta mereka untuk segera kembali ke rumah. Pada saat mereka berkumpul di rumah, telepon mereka terputus dan banyak orang berkumpul di luar untuk meminta uang. German yang tiba mengajak anaknya melompati tembok untuk melarikan diri. Ketika mereka sudah jauh dari rumah, German menjelaskan bahwa dia ditipu oleh Karim yang melarikan diri dengan membawa semua uang perusahaan. German sekarang bangkrut dan menjadi buronan karena penipuan. Karena saudara kandungnya juga pemegang saham perusahaan, polisi pun mencari mereka. Ini berarti mereka harus menahan diri untuk tidak menghubungi semua kerabat mereka dan menjalani kehidupan miskin. Kakak beradik itu akhirnya sadar akan situasi yang mereka alami sekarang. German membawa mereka ke rumah tua ayahnya yang tidak terdaftar di bawah aset perusahaan. Rumah itu sangat kumuh, jelas ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ketiga anaknya yang belum pernah menginap di tempat lain selain hotel mewah dan benar-benar terkejut. German bilang kita harus merenovasinya seiring berjalannya waktu. Mereka juga makan makanan jalanan yang jelek untuk makan malam, sambil mendiskusikan masalah keuangan. Saat ditanya bagaimana mereka akan mendapatkan uang, German menyarankan agar mereka bekerja, walaupun ini pertama kalinya dalam hidup mereka. Di pagi hari, Barbie mencoba untuk mandi, tetapi keran air hanya mengalirkan air kotor. Dia malah menggunakan pembersih tangan untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Sementara itu, Zappy menemui teman-temannya untuk meminta uang dan berjanji akan mengembalikannya dengan segera setelah aset mereka dikembalikan. Namun, pria yang biasa berpesta dengannya malah menolak untuk membantunya. Di tempat lain, Barbie juga menelepon Peter dan memberitahu bahwa mereka harus menunda pernikahan. Setelah mengetahui tentang situasi Barbie, Peter merasa sedih karena tidak dapat mengambil keuntungan dari uang mereka. Charlie adalah satu-satunya yang pergi mencari pekerjaan. Atas permintaan ayahnya, dia dengan mudah mendapatkan pekerjaan di bank. Bosnya tidak sopan padanya karena posisi itu seharusnya milik keponakannya. Selalu saja korupsi di mana-mana. Bosnya mengancam akan memecatnya setiap ada kesempatan. Saat keluarga berkumpul kembali di malam hari, mereka menyerahkan uang berapapun yang didapat, lalu dikumpulkan ke ayahnya. Barbie mendapatkan uang paling banyak. Ternyata dia menjual jam tangan Zappy. Beberapa saat kemudian, asisten rumah tangga mereka yang setia yaitu Maggie dan Lucho datang ke rumah untuk membantu mereka. Mereka juga membawa pakaian untuk dipakai. Lucho memanfaatkan situasi ke Barbie untuk membalas dendam, seperti yang dia lakukan padanya ketika remaja. Atas permintaan bibinya, Lucho memberi Barbie pekerjaan sebagai pelayan restoran tempat dia bekerja. Saat Zappy bertanya apakah ada pekerjaan untuknya, Zappy diberi pekerjaan sebagai supir kendaraan umum. Hari berikutnya adalah hari pertama Zappy bekerja. Awalnya berjalan lancar, sampai kendaraan lain memotong antriannya dan pengemudi mengejeknya. Sementara itu, Barbie juga pergi ke restoran dan merasa jijik ketika melihat koki meludahi makanan pelanggan. Barbie dipaksa untuk berganti pakaian menjadi seragam di ruang ganti bersama. Saat Barbie menolak, Lucho bilang bahwa dia pantas mendapatkan semua ini karena kepribadiannya yang tidak sopan. Seiring berjalannya waktu, anak-anak German mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, seperti memasak dan membersihkan diri. Meskipun awalnya mereka kesulitan, tetapi mereka segera menguasainya. Persaingan Zappy dengan sopir bus berlanjut selama berminggu-minggu. Suatu hari, Zappy mencoba balapan dengannya, lalu diberhentikan oleh polisi lalu lintas. Barbie tidak pandai menjadi pelayan. Dia kasar kepada pelanggan yang menyebabkan mereka pergi tanpa membayar. Akhirnya dia belajar merayu untuk mendapatkan tips yang banyak. Suatu hari, Charlie membuat kesalahan dalam pekerjaannya di bank dan bosnya memanggilnya ke kantor. Yang mengejutkan, bosnya menutup pintu dan menyarankan agar Charlie melakukan sesuatu yang benar untuk menebus semua kesalahannya. Keduanya akhirnya berhubungan seks di kantor. Pada malam hari saat makan malam, German menemukan Barbie mencoba membuat dirinya muntah untuk mempertahankan berat badannya. German melihat itu terkejut, mengetahui bahwa Barbie telah melakukan itu sejak dia masih kuliah. Barbie tertawa dan mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah punya waktu untuk anak-anaknya.
sehingga dia tidak tahu apa yang dialami anaknya. German menyadari betapa salahnya dia, sampai tidak tahu kehidupan anak-anaknya sampai sekarang. Di tempat lain, Peter dan temannya berbicara tentang bagaimana dia kehilangan kesempatan untuk melunasi hutangnya. Peter juga memberitahu temannya tentang segalanya akan kebangkrutan itu, dan Karim melarikan diri dengan uang itu. Teman Peter tidak percaya padanya, karena Karim ada tepat di belakang mereka, berbicara dengan seseorang. Peter menyadari ada yang tidak beres dan mulai menyelidiki. Keesokan harinya, Lucio dan Barbie pergi ke pasar bersama. Mereka bersama saat membeli bahan makanan untuk restoran dan mencoba beberapa jajanan kaki lima. Sementara itu, Zappy menemukan pengemudi bus pesaingnya dan mulai berkelahi dengannya. Mereka tiba-tiba berhenti setelah mengetahui bahwa mereka berdua membaca buku dari penulis yang sama. Saat berbicara satu sama lain, mereka belajar bahwa ambisi mereka dalam hidup adalah sama, untuk memulai bisnis mereka sendiri bersama. Beberapa minggu kemudian, keluarga tersebut mendapatkan cukup uang untuk merenovasi rumah. German menyebutkan betapa buruknya Zappy dalam mengeja sesuatu. Zappy mengungkapkan bahwa dia menderita disleksi atau gangguan terlambat berbicara dan telah menjalani terapi untuk itu. German merasa bersalah karena tidak memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Keesokan harinya, bos restoran mengadakan pesta untuk karyawannya. Barbie dan Lucio menari dan akhirnya berciuman. Pada saat yang sama, Peter tiba di rumah mereka dan bertemu dengan German. Dia mengaku tahu segalanya tentang kebohongan German dan mengancam akan mengungkapkan kebenaran kepada anak-anaknya. Takut mereka akan membencinya, German bertanya apa yang kau inginkan. Saat itu, Barbie tiba di rumah dan melihat mereka berdua. Peter memberitahu mereka bahwa Karim telah kembali dengan semua uangnya. Artinya mereka dapat kembali ke gaya hidup lama mereka. Mendengar itu, mereka sangat senang bisa kembali ke rumah. Di sisi lain, German terpaksa untuk tetap diam. Malam hari, mereka bersiap-siap untuk pergi. Lalu Barbie bertemu Lucio di luar. Barbie dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Dia percaya bahwa sejak Peter membantunya dalam situasi seperti ini, Peter tidak mungkin mengkhianatinya. German pergi ke kantor dan meminta solusi kepada Karim. German ingin merahasiakan ini semua dari anak-anaknya. Terlihat Barbie mulai siap-siap untuk acara pernikahannya, meskipun hatinya tidak di situ. Dia hanya melakukannya karena dia merasa berhutang budi kepada Peter. Dalam adegan berikutnya, German dan Karim bertemu dengan Peter dan seorang pengacara. German menawarkan uang kepada Peter untuk keluar dari kehidupan Barbie. Namun, Peter bersikeras ingin menikahinya. Pada akhirnya, German harus menandatangani kontrak yang isinya bahwa suami Barbie akan diizinkan untuk menggunakan sebanyak mungkin uang yang dipakai dari perusahaan. German masih berharap Peter tidak menjadi suami dari anaknya. Setelah pertemuan, German pergi menemui asisten keluarga Maggie untuk memberitahu anak-anaknya yang sebenarnya terjadi. Karena semakin lama dia menyembunyikannya, semakin lama pula mereka akan memaafkannya. German mempercayainya dan memutuskan untuk melakukan itu. Namun, German tidak menyadari bahwa di tempat lain, Peter telah melamar putrinya. Peter meminta Barbie untuk segera menandatangani surat pernikahan, karena dia tidak bisa menunggu lagi. Barbie yang gugup dan tidak yakin apakah dia ingin menikahi Peter atau tidak, tetapi tetap saja Barbie menuruti dan pergi ke balai kota. German menelepon putranya dan meminta mereka untuk segera menemuinya. Namun, saat dia menelepon Barbie, Peter mengangkat dan memutuskan panggilan itu. German menghubungi teman Barbie dan memberitahu bahwa Barbie akan menikah. German, Zappy, dan Charlie bergegas ke balai kota. Mereka tiba sebelum Barbie menandatangani surat itu dan dapat menghentikannya. German akhirnya mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah bangkrut. Dia berbohong kepada anaknya karena ingin anaknya tahu betapa sulitnya mendapatkan uang. German juga bilang bahwa Peter hanya menginginkan uang Barbie dan telah memerasnya. Mengetahui itu, anaknya sangat marah pada German karena telah berbohong kepada mereka. Lalu mereka pergi begitu saja tanpa berbicara apapun. Setelah keributan itu, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah lama yang mereka renovasi. Mereka menolak untuk menerima bantuan German dan membangun kehidupan mereka sendiri. Mereka bekerja keras, tetapi ayah mereka tidak ada di sana untuk melihatnya. Zappy bersama rekannya sesama sopir bus membuka tempat cuci mobil. Teman lama Zappy mencoba untuk berdamai, tetapi Zappy menolaknya. Demikian pula Charlie menemukan pacar seusianya dan menjalin hubungan dengan bahagia. Barbie juga kembali ke Lucio dan mulai berkencan dengannya. Pada hari ulang tahun Barbie, semua orang berkumpul di rumah untuk merayakannya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, lalu Barbie membukanya. Ternyata ayahnya di luar.
German mengungkapkan selamat ulang tahun dan pergi. Tetapi anak-anaknya mengajaknya masuk ke dalam, dan keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah tidak usah takut gagal, bekerjalah semaksimal mungkin, dan percayalah bahwa semua jeripaya kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Oke deh guys, segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji pamit dulu. Assalamualaikum.